Setelah Zhou Cai pergi, dia melambai kepada orang-orang di sampingnya, pergi tangkap peri. Saat dia mengatakan ini, Zhou Caixin berdarah. Bawahannya juga jelas tertegun. Tuan, berapa? Apa yang kamu katakan? Tentu saja, berapa banyak yang Anda bayarkan? Pria itu menghela nafas lega. Jadi mengapa dia tidak ingin kehilangan semua uang yang dihasilkan dari taruhan lain kali ini? Mengapa Zhou Cai tidak merasa sakit? Dan pria itu baru saja mengambil beberapa langkah, tetapi tercengang. Tuan, peri tidak apa-apa untuk dikatakan. Kuncinya adalah para prajurit peri itu. Zhou Cai menarik napas dalam-dalam, dengan suara bergetar, dan mengeluarkan token gioknya. Pergi ke paviliun gudang senjata dulu. Dan kembali lagi nanti untuk mencari cara untuk berbaikan. Bagaimanapun juga. Tapi Zhou Cai sendiri tidak yakin dia bisa membuat lubang ini. Anda tahu, meskipun ada banyak orang kaya yang pergi ke dan dari rumah judi Shen Xiao, hanya ada sedikit penjudi dengan sumber keuangan dan kecanduan judi yang bersedia bertaruh pada tentara peri. Selain itu, orang lain datang untuk berjudi, bukan untuk memberikan. Zhou Cai sendiri tidak tahu, berapa lama dan berapa lama waktu yang dibutuhkan gua ini untuk. Bagaimanapun, setelah beberapa saat, orang-orang di rumah judi kembali, dan mereka mengikuti, dan ada seorang lelaki tua yang mengenakan brokat sekte abadi Shen Xiao. Sekilas, lelaki tua itu berbobot tinggi. Zhou Cai melihat yang pertama dan tiba-tiba menunjukkan rasa hormat. Namun, wajah lelaki tua itu tidak terlalu bagus saat ini. Setelah melempar cincin luar angkasa, dia berkata, sekte gua ini dapat membantu Anda terlebih dahulu tambahkan. Tetapi jika Anda tidak dapat menembusnya, Anda dapat mengandalkan posisi pemiliknya. Apa yang bisa dilakukan Zhou Cai selain senyum pahit? Mengetahui hal ini, Anda seharusnya tidak membiarkan orang-orang sekte surgawi Yuan Immortal masuk ketika mereka terbunuh. Setelah mengambil alih Space Ring, Zhou Cai menemukan Qin Yichen dan yang lainnya. Kalian, periksalah, jika Zhou Cai merasa dia tidak punya kata-kata lagi untuk diucapkan, apa yang bisa dia katakan? Menambahkan begitu banyak kristal peri bisa membunuhnya. Namun, melihat meja yang penuh dengan kristal peri, Qin Yichen tertawa terbahak-bahak. Dalam momen singkat ini, Qin Yichen merasa tidak ada yang sia-sia pada saat pertarungan. Kotak kristal peri dibagikan ke tangan individu. Anda dapat melihat bahwa Ni Yuntian dan yang lainnya juga sangat senang. Anda harus tahu bahwa sekte abadi Yuan Surgawi bukanlah kubis Cina, meskipun latar belakangnya tidak dangkal. Bahkan untuk murid puncak mereka, tidak banyak kristal peri yang dialokasikan untuk mereka setiap tahun. Jika mereka ingin mendapatkan kristal peri, mereka harus melakukan tugas sekte yang sangat sulit dan bahkan mengancam jiwa. Bahkan Pilmaster Ordo Suci seperti Zhuge Qingfeng mungkin tidak bisa mendapatkan kristal peri. Taruhan diberikan oleh master masing-masing sebelum keluar. Tetapi Qin Yichen memenangkan mereka pot emas pertama seumur hidup. Zhou Fangzhu, jangan memberikannya. Yah, peri ini cukup berat. Aku bukan prajurit ringan. Zhou Cai meremas senyum yang lebih buruk daripada menangis, dan menyaksikan Qin Yichen pergi. Tetapi di dalam hatinya, dia tidak sabar untuk menyapa orang-orang di depannya dengan kasar. Siapa yang ingin mengirimmu? Dan Anda memiliki cincin luar angkasa. Peri ini menenggelamkan Wall. Dengarkan apa yang dikatakan ini. Setelah menebus taruhan, Qin Yichen melangkah keluar dari ruang VIP, tetapi menemukan bahwa ruang perjudian penuh dengan mata iri. Dan juga bertemu dengan beberapa kenalan murid dari sekte abadi. Qin Yichen secara alami telah melihatnya, dan bahkan ketika dia maju dan menyapanya, sungguh kebetulan terima kasih banyak sekte Anda. Ini pertarungan yang bagus saat bertarung. Kepala Ling Hao juga tertawa, masing-masing itu saja, tidak perlu terlalu sopan, dan itu juga Master Qin Pil. Anda luar biasa, jadi beberapa junior brother saya bisa mendapat untung kecil. Percakapan berbalik, tetapi kepala Ling Hao setengah menyesal dan dengan bercanda berkata, tetapi dibandingkan dengan Anda, kami takut bahwa kami bahkan bukan pecahan. Mata sekte abadi Ling Hao penuh dengan rasa iri. Untuk rejeki nomplok Qin Yichen, ini setidaknya cukup untuk mempromosikan satu lapisan surgawi. Ini belum menjadi prajurit peri dan prajurit peri. Saya tidak iri bahwa itu adalah penipuan diri sendiri. Semua orang agak disesalkan. Saya khawatir peluang menjadi kaya malam ini hanya sekali, tetapi banyak orang yang melewatkannya. Dengan cara ini, Qin Yichen keluar dari rumah judi. Sejujurnya, saya masih takut dirampok. Bagaimanapun, taruhan telah ditukar. Apapun yang terjadi, rumah perjudian Shen Xiao dapat menghapus hubungan tersebut. Untungnya, tidak ada yang berani melakukan apapun, meski penuh dengan tatapan iri. Lagi pula, kekuatan Qin Yichen bukanlah pajangan. Dalam perjalanan, Zhuge Qingfeng sangat tertarik. Kakak Qin, apakah ada kesempatan untuk membawa mereka memenangkan permainan lain? Meskipun kata-kata Zhuge Qingfeng secara tidak sengaja menurunkan status dan penghargaan orang lain, semua orang tidak peduli. Bahkan Hu Tianqi menatap Qin Yichen dan menunggunya berbicara. Adapun keluhan merampok tempat, dendam apa? Kenapa dia tidak ingat? Saudara Qin bisa ikut serta dalam upacara atas nama Hu Tianqi. Itu hal yang bagus, itu suatu kehormatan.
Lagi pula, bahkan sumber daya untuk penghargaan upacara tidak sebaik yang dibuat oleh taruhan ini. Qin Yichen menggosok dagunya. Itu tergantung pada siapa lawannya. Dan saya kira rumah perjudian Shen Xiao tidak akan membiarkan kita memasuki pintu di masa depan. Pada saat yang sama, Zhou Cai berkata kepada bawahannya di kasino. Mulai sekarang, tanpa izin saya. Tidak ada lagi dis tentang sekte abadi Yuan Surgawi yang dapat dibuka, ingat? Kemari beberapa kali lagi. Saya khawatir ini bukan hanya tempat pemiliknya. Kerumunan juga sedikit kecewa. Tetapi mereka dengan cepat memulihkan kegembiraan mereka. Bahkan kali ini, mereka menghasilkan cukup untuk beberapa tahun ke depan atau bahkan 10 tahun berkultivasi. Setelah kembali ke mansion, Huang Fuyu juga sangat senang. Lagi pula, bahkan jika dia adalah master abadi, tidak ada alasan keabadian menjadi begitu panas. Setelah menghasilkan banyak uang, Qin Yichen tidak terlalu melambung. Bagaimanapun, dia masih harus menghadapi persaingan, jadi dia mulai menyalin resep obat Zundan. Pada saat transkrip yang sama, Qin Yichen tidak lupa untuk memotong dari lubuk hatinya. Saya harus mengatakan bahwa Zundan memang memiliki sesuatu yang luar biasa. Zundan juga dibagi menjadi 3 kategori langit, bumi, dan manusia, dan masing-masing grade 1 memiliki level tinggi dan rendah. Namun, pada saat yang sama dengan pengurangan Qin Yichen, dia sangat percaya diri untuk menemukan bahwa selama dia melangkah melewati tingkat belatung itu, Zundan alam manusia hampir dapat disempurnakan. Adapun alam bumi, dia tidak bisa menjamin 100% sukses. Tapi dia tidak bisa mencobanya. Sementara Qin Yichen diam-diam mempelajari resep obat Zundan, antusiasme untuk pertandingan kedua berangsur-angsur meningkat. Dan karena tahap pertama sekte surgawi Yuan abadi adalah kuda hitam, diskusi tentang sekte abadi surgawi Yuan menjadi semakin beragam. Namun, ada suara yang sangat populer di banyak diskusi. Yaitu, pertandingan kedua sekte abadi Yuan surgawi, tidak boleh ada kemungkinan serangan balik. Suara ini didasarkan pada kekuatan 3 orang Qin Yichen. Tetapi beberapa orang menolak untuk menerimanya. Saat kekuatan rakyat melemah, mereka tetap memenangkan yang ketujuh. Namun, ada seruan bahwa jika sekte abadi Yuan Surgawi bertukar dengan sekte abadi manapun ketika manik-manik jiwa jatuh, pasti tidak ada hasil saat ini, tetapi dasar yang stabil.